Perkenalkan, nama saya Sony Duyanto dengan NPM 2217021044. Nama saya Amori Krisanti dengan NPM 2217021093. Nama saya Natasha Tasomita dari Universitas Lampung dengan NPM 2217021123. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Rana Smarini Simatupang dengan NPM 2217021120. Hai guys, perkenalkan saya Imara Firisdaulo dengan NPM 2257021004 dari kelompok 8. Saya di sini selaku ketua kelompok dari kelompok 8 mengenai Ordo Perissodactyla. Perissodactyla. Seperti yang kita ketahui saat ini, Perissodactyla adalah ordo kecil mamalia berkuku yang terdiri dari 17 spesies dalam 3 family. Yang pertama Equidae untuk spesies kuda, yang kedua Tapiridae untuk spesies tapir, dan yang ketiga Rhinocerotidae untuk spesies badak. Semua Perissodactyl modern adalah hewan besar hingga sangat besar. Mulai dari ukuran kuda yang terkecil yaitu 200 kg hingga badak yang terbesar mencapai 3.500 kg. Meskipun penampilan fisik mereka sangat beragam, Perissodactyl disatukan oleh struktur tungkai mesakson mereka. Dengan sebagian besar, berat tubuh ditanggung oleh jari tengah yang besar. Meskipun sekarang mereka merupakan ordo terkecil, ada 14 family yang diketahui, yaitu yang hidup dan yang punah, yang dapat dibagi menjadi 3 subordo. Yang pertama, Hippomorpha untuk Perissodactyl yang mirip dengan kuda, yang kedua Ceratomorpha untuk spesies badak dan kerabatnya termasuk tapir, yang ketiga Ancilopoda untuk spesies Chalicotheres yang sekarang telah punah. Sedangkan untuk anatomi atau struktur internal dari ordo Perissodactyla itu, yang pertama memiliki sistem pencernaan yang sederhana, yaitu memiliki lambung tunggal yang ususnya besar untuk fermentasi selulosa. Yang kedua memiliki sistem rangka yang kuat seperti kaki yang memiliki struktur khusus untuk mendukung gerakan lari dengan gaya berjalan yang unguglitradi, yaitu bertumpu pada ujung kaki. Yang ketiga itu memiliki sistem pernafasan dan kardiovaskular yang efisien, yaitu volume paru-paru besar dengan jantung kuat untuk mendukung aktivitas berlari. Yang keempat, otaknya itu besar tetapi dengan neokorteks yang lebih sederhana dibandingkan dengan karnivora ataupun primata. Nah, untuk morfologi atau bentuk dan struktur luar dari ordo Perissodactyla itu, yang pertama berkuku ganjil, memiliki jumlah jari kaki utama ganjil dengan kuku yang besar. Kemudian yang kedua itu memiliki tubuh besar dan kokoh. Nah, rata-rata itu memiliki tubuh yang besar dengan kaki yang panjang dan kuat, cocok untuk berlari atau menopang bobot tubuh yang berat. Kemudian yang ketiga itu memiliki leher panjang dengan kepala yang besar. Nah, bentuk kepalanya ini umumnya besar dengan hidung yang bisa memanjang seperti pada tapir. Kemudian yang keempat memiliki gigi adaptif berupa gigi seri dan premolar atau premolarnya berkembang untuk memakan tumbuhan. Persebaran ordo Perissodactyla cukup luas, tetapi populasinya terus menurun akibat aktivitas manusia seperti perburuan liar. Famili Equidae yang mencakup kuda, zebra, dan keledai tersebar di berbagai wilayah dunia. Kuda domestik telah menyebar ke seluruh dunia dengan jumlah mencapai jutaan ekor, sementara spesies liar seperti kuda Przewalski hanya tersisa sekitar 1.900 ekor di mamalia. Zebra yang terdiri dari beberapa spesies seperti zebra dataran, zebra gunung, dan zebra grevyh masih bertahan di Afrika dengan populasi zebra dataran sekitar 500.000 ekor. Tapi, zebra grevyh hanya tersisa sekitar 3.000 ekor. Dan keledai liar Asia masih bertahan di Asia Tengah dengan populasi sekitar 50.000 ekor. Sementara yang terakhir, keledai liar Afrika lebih kritis dengan kurang dari 200 ekor saja di alam liar. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang famili yang kedua, yaitu famili Rhinocerotidae yang mencakup 5 spesies badak yang tersebar di Afrika dan Asia. Contohnya itu ada badak putih selatan, masih memiliki populasi sekitar 16.000 ekor, lumayan banyak bukan? Tetapi subspesiesnya yaitu badak putih utara hanya tersisa 2 ekor betina saja. Jadi dia nggak bisa berkembang biak secara alami karena nggak punya jantannya lagi.
Selanjutnya yaitu ada badak hitam yang berjumlah sekitar 8.500 ekor, sementara badak India sedikit lebih stabil dengan lebih dari 4.000 ekor. Nah, di Indonesia kita punya nih dua spesies badak yang sangat terancam punah, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Nah, badak Jawa ini sebelumnya itu tersebar luas banget di Asia Tenggara, tetapi kini hanya ditemukan di Jawa Barat, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, dengan populasi sekitar 77 ekor pada tahun 2022. Sementara itu, badak Sumatera yang dahulu menghuni wilayah luas di Asia Tenggara, kini populasinya terbatas di Sumatera dan hanya sebagian kecil di Kalimantan dengan perkiraan sekitar 145-200 ekor saja yang tersebar di Taman Nasional Gunung Leuser, Bukit Barisan Selatan, dan Waikambas. Nah, yang terakhir itu adalah famili Tapiridae yang mencakup tapir, memiliki persebaran di Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Salah satunya yaitu ada tapir Brazil yang masih bertahan dengan populasi cukup banyak, sekitar 50.000 ekor di Amerika Selatan. Sedangkan tapir Malaya yaitu satu-satunya spesies tapir Asia yang ditemukan di Thailand, Malaysia, dan Indonesia, terutama di Sumatera. Namun jumlah pastinya di Indonesia belum diketahui karena minimnya data terbaru. Nah, seperti yang kita tahu, banyak spesies dalam ordo Perissodactyla mengalami tekanan besar akibat perburuan, penyusutan habitat, perubahan lingkungan. Beberapa spesies seperti kuda domestik masih memiliki populasi besar, tapi yang lainnya kayak badak Jawa dan badak Sumatera berada di ambang kepunahan. Nah, gimana sih cara kita observasinya? Yaitu dengan melalui perlindungan habitat, program penangkaran, dan pengawasan ketat terhadap perdagangan satwa liar menjadi langkah utama untuk menjaga kelangsungan hidup mereka di alam.